Jika timnas Indonesia bermain seperti di babak kedua, tentu saja berat bagi mereka untuk menghadapi Malaysia dan Vietnam. Kalaupun nanti Persib menang telak lawan Persik Kediri, tidak bisa menghapus luka para bobotoh dengan kekalahan oleh tiga rival ini. Halo semuanya, kembali lagi di Kacamata Bola. Kali ini saya akan bahas tentang persepbolaan nasional, yaitu tentang timnas Indonesia yang melakoni laga pertama di Piala AFF, serta kita akan sedikit membahas tentang Persib Bandung yang belakangan ini mengalami tren negatif ya di Liga. Tim nasional Indonesia baru saja kemarin kita mengalahkan Kamboja 4-2 ya, seperti yang kita tahu, dengan dua gol Rahmat Irianto, Evan Dimas, dan oleh Ramai Rumangkik. Di babak pertama kita unggul 3-1, di babak kedua kita menggandakan keunggulan 4-1 sih, tapi dibalas lagi oleh pemain Kamboja 4-2 ya. Secara permainan di babak pertama sangat baik ya. Timnas Indonesia memegang kendali permainan, sirkulasi bola juga berjalan lancar, lalu juga efektivitasnya sangat bagus ya, 3 gol dari beberapa peluang, meskipun ada beberapa peluang yang gagal dikonversikan menjadi gol, seperti peluang Irfan Jaya, sontekan Ezra Walian yang melambung. Tapi secara keseluruhan di babak pertama timnas sangat bermain efektif gitu kan. Terutama dalam bola-bola mati, sepertinya ini akan menjadi salah satu andalan bagi timnas untuk meraup keunggulan ya, atau menciptakan gol. Terlebih kita punya pemain-pemain yang tinggi seperti Rahmat Irianto, Ezra Walian, ataupun nanti Elkan Bagot rencananya akan menyusul di pertandingan kedua bersama Egy Maulana Fikri. Nah, setelah babak pertama kita tampil cukup bagus dan cukup meyakinkan, ketika memasuki babak kedua sepertinya Kamboja mulai bangkit ya. Mereka tampil lebih percaya diri, mereka bahkan lebih mendominasi jalannya pertandingan. Dari sisi ball position mereka di babak kedua unggul 5-3, 4-7 lah. Dan dari segi peluang juga mereka berkali-kali mengancam lini pertahanan Indonesia. Beruntung para pemain depan Kamboja ini tidak bisa mengkonversikannya menjadi gol. Tapi ini menjadi catatan, jika timnas Indonesia bermain seperti di babak kedua, tentu saja berat bagi mereka untuk menghadapi Malaysia dan Vietnam. Yang pada pertandingan lain, Malaysia bahkan mengalahkan Laos 4-0. Jadi artinya secara selisih gol, Malaysia sekarang memasukkan 7, kemasukan 1. Sementara Indonesia memasukkan 4, kemasukan 2, dan Vietnam yang baru saja melakukan satu pertandingan, yaitu ketika menghadapi Laos 2-0, ini berpotensi juga untuk mencetak banyak gol melawan Kamboja. Jadi artinya timnas harus banyak mencetak gol ke gawang Laos, karena ini selisih gol ini akan menjadi penentu bagi siapa yang akan lolos ke babak berikutnya. Karena apa? Karena ketika nanti kita menghadapi Malaysia dan Vietnam, jikapun kita tidak bisa mengalahkan mereka, misalkan kita melawan Vietnam atau Malaysia seri, itu akan dilihat dari selisih gol. Itu yang harus menjadi catatan. Kecuali kalau kita bisa menyapu bersih 4 pertandingan. Tapi kan kalau kita melihat trennya seperti ini, permainan Malaysia atau permainan Vietnam, saya sih agak berat ya untuk menyapu bersih. Tapi minimal kita bisa memenangkan salah satu pertandingan antara Vietnam dan Malaysia lah. Itulah, kita jangan terlalu berekspektasi tinggi juga. Karena kalau kita lihat, apa sih yang menjadi penyebab di babak kedua kita drop gitu ya? Mungkin bisa jadi faktor stamina gitu kan. Faktor stamina karena di babak pertama sangat gencar serangan-serangannya. Terbukti di babak pertama lini pertahanan kita sangat terkoordinasi dengan baik gitu. Sangat rapi, sangat taktis. Tapi babak kedua seringkali kecolongan, dengan terutama ada pemain Kamboja nomor punggung 7, saya lupa namanya, itu sangat merepotkan lini di sisi kanan timnas ya. Jadi ini adalah sebuah warning, karena Laos pun kita tidak menduga
atau kita bahkan dikejutkan dengan Laos dan Kamboja, meskipun Laos dan Kamboja ini Kamboja terutama yang sudah mengalami kekalahan dan Laos juga sudah mengalami 2 kekalahan. Ini cukup mengejutkan ya. Kalau dulu mereka dibobol 6-0, dibobol 7-0 itu menjadi hal yang sudah biasa ya. Tapi sekarang kalau kita lihat permainan Laos dan Kamboja ada peningkatan lah. Jadi mereka juga mungkin melakukan transformasi ya, baik dari segi pembibitan pemain, akademi, dan pelatih juga. Terutama Kamboja ya. Kamboja kan sekarang punya manajernya Keisuke Honda ya. Keisuke Honda ini merupakan pemain timnas Jepang salah satu pemain timnas Jepang yang sukses lah. Dia bermain di 3 Piala Dunia, dia bermain di beberapa klub Eropa seperti AC Milan misalkan. Jadi pengalamannya, mungkin ilmunya bisa disalurkan ke para pemain Kamboja, dan terlihat sekali Kamboja yang sekarang bukanlah Kamboja yang dulu gitu. Kalau dulu mungkin timnas bisa menang 6-0, 5-0 hal biasa, tapi sekarang mereka melawan Kamboja saja bisa 2 gol kecolongan. Itu hal yang sangat jarang terjadi, karena sepanjang sejarah Piala AFF sejak tahun 96 sampai sekarang belum sekali pun atau tidak ada 1 gol pun yang bersarang ke gawang Indonesia dari para pemain Kamboja. Tapi sekarang kita harus memungut bola 2 kali oleh para pemain Kamboja ya. Jadi ini merupakan suatu warning, karena saya yakin Laos pun akan menyulitkan kita gitu. Laos tidak bisa dianggap remeh. Di pertandingan berikutnya hari Minggu kita akan menghadapi Laos. Lalu kita sedikit bahas Persib ya. Persib Bandung yang kembali kalah dan sekarang kembali kalah oleh tim rival 3-0 oleh Persebaya. Kita ingat di sesi pertama bagaimana Persib harus meraih hasil seri 4 kali dan hanya meraih 2 kemenangan. Lalu di sesi kedua mereka menyapu bersih 5 kemenangan, 5 pertandingan dan 5 kemenangan. Dan di sesi ketiga ini dari 5 pertandingan mereka 2 kali menang dan 3 kali kalah. Jadi ada tren tren menurun lah istilahnya gitu. Untung mereka diuntungkan dengan jadwal yang tidak bertemu rival secara berturut-turut. Jadi ketika menghadapi Persija, diseling lawan Persiraja. Lalu menghadapi Arema kalah, diseling lawan Madura. Baru kalah lawan Persebaya, nanti lawan Persik. Jadi untung saja ini pertandingannya tidak berturut-turut ya. Kenapa? Apa yang menjadi sorotan publik atau bobotoh dengan hasil-hasil buruk Persib ini? Karena mereka harus kalah oleh tim-tim rival gitu. Yang notabene laga-laga seperti melawan Persija, Persebaya ataupun Arema itu merupakan laga-laga yang syarat akan gengsi gitu. Istilah bobotoh mungkin pertarungan harga diri gitu. Tapi mungkin para pemain tidak memahami sejarah ini gitu. Mungkin kan mayoritas pemain baru ya. Ada banyak pemain baru. Rivalitas seperti ini tuh sangat bergengsi bagi para bobotoh. Jadi para pemain mungkin harus lebih menyadari bahwa laga-laga seperti ini bukan laga-laga biasa gitu. Kalau kita menang lawan tim-tim seperti Persiraja, Madura mungkin itu dianggapnya biasa lah, itu biasa gitu. Tapi kan ketika menang dengan tim rival gitu, dengan Persija, Arema, Persebaya, itu kan menjadi momen yang spesial. Bahkan kalaupun nanti Persib menang telak lawan Persik Kediri, tidak bisa menghapus luka para bobotoh dengan kekalahan oleh 3 rival ini. Karena ini mungkin baru kali ini ya dalam satu musim kalah oleh 3 tim rival sekaligus. Biasanya mungkin kalah oleh salah satu lah. Dan ini menjadi PR buat Coach Robert, karena mungkin faktor kehilangan Igbo Nepo dan Ezra Walian juga berpengaruh. Terutama Rashid ya, kehilangan Rashid di tengah itu membuat Mark Locke seperti bekerja sendirian gitu. Meskipun ada Deddy Kusnandar, tapi kan Deddy Kusnandar ini lebih berperan sebagai gelandang bertahan ya. Dia tidak memiliki kecepatan, dia tidak mobile. Kalau Rashid kan jelas ya, dia memiliki skill yang lebih baik gitu kan, lebih tendangan yang lebih terarah dan visi permainan yang lebih jelas. Mungkin Deddy ini beda tipenya aja, bukan berarti Deddy jelek, tapi Deddy ini tipenya beda dengan Rashid lah, sehingga Mark Locke lebih berperan sebagai gelandang serang gitu. Jadi mungkin itulah, sekian kacamata bola kali ini. Nantikan lagi di episode-episode berikutnya, dan salam olahraga.